Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar teori peluang kami, yakni analisis dan pembahasan distribusi uniform. Di sini kelompok 10 disusun oleh Karisma Ayu dengan NIM 130, 121, 309. Yang kedua ada Arizi dan Nugraha dengan NIM 130, 121, 33338. Dan yang terakhir ada Muhammad Alif Ramadan Mapuna dengan NIM 130, 121, 0533. Untuk itu kita mulai dari bab 1 yakni pendahuluan. Di poin A terdapat latar belakang. Distribusi uniform merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas yang memiliki karakteristik di mana setiap kemungkinan hasil yang terjadi memiliki kemungkinan yang sama. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana semua kemungkinan hasil memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Misal, variabel random continue X memuat nilai-nilai pada interval katakanlah A, B, dan mempunyai FDP konstan Fx sama dengan C pada interval tersebut. Sehingga diperoleh C sama dengan 1 per B min A. Jika didefinisikan fx sama dengan 0 di luar interval AB, maka sifat fx lebih dari sama dengan 0 juga dipenuhi. Distribusi khusus ini dikenal dengan distribusi uniform pada interval AB dinotasikan dengan X uni AB. Contohnya, dalam kasus menggambar dadu yang biasa, setiap sisi dadu memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul setelah dadu itu dilempar, sehingga distribusi probabilitas dari hasil menggambar dadu adalah distribusi uniform. Untuk poin B, rumusan masalah, yakni yang pertama ada satu, apa contoh pengaplikasian aplikasi distribusi uniform. Yang kedua ada apa definisi dari peubah acak distribusi uniform. Yang ketiga ada apa definisi dari parameter dan tabel distribusi uniform. Yang keempat ada berapa nilai peluang dari peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan distribusi uniform. Dan yang terakhir adalah berapa nilai mean dan variansi dari peubah acak distribusi uniform. Selanjutnya untuk poin C, tujuan penelitian. Dengan latar belakang yang telah kami tentukan, maka tujuan penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui contoh pengaplikasian aplikasi distribusi uniform. Yang kedua, mengetahui definisi dari pebuah acak distribusi uniform. Yang ketiga, mengetahui definisi dari parameter dan tabel distribusi uniform. Yang keempat, mengetahui nilai peluang dari peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan distribusi uniform. Dan yang terakhir, mengetahui nilai mean dan variansi dari peubah acak distribusi uniform itu sendiri. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi tugas besar teori peluang. Dan yang terakhir, mendapatkan nilai tugas besar teori peluang semaksimal mungkin. Selanjutnya, bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya lainnya, yakni Alif dan Ari. Baik, terima kasih. Yang pertama ada poin A, contoh pengaplikasian aplikasi distribusi uniform. Distribusi uniform ini sering digunakan dalam bidang statistik, terutama dalam kasus penelitian yang menggunakan random sampling. Dalam kasus ini, distribusi uniform juga digunakan untuk menggambarkan kemungkinan setiap elemen dalam populasi. Lalu selanjutnya, distribusi uniform ini juga sering digunakan dalam bidang teknik, terutama dalam kasus pemodelan sistem yang memiliki komponen yang memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami kegagalan. Namun, kami tidak akan membahas persoalan di atas, tapi kami akan membahas tentang persoalan sederhana yang masih menyangkut dengan distribusi uniform. Contoh soalnya sebagai berikut. Terminal Cicahem memiliki jadwal keberangkatan bus setiap 1 jam mulai pukul 05.00 hingga pukul 23.00. Seorang penumpang datang ke Terminal Cicahem pada waktu acak antara pukul 06.00 sampai 08.00 mengikuti distribusi uniform. Jika diasumsikan bahwa penumpang tersebut akan dapat naik bus pertama setelah datang ke terminal, berapa peluang bahwa penumpang tersebut akan menunggu dari 45 menit
hitung juga rata-rata dan variasi waktu tunggu penumpang tersebut. Yang kedua adalah poin B, definisi peubah acak dari distribusi uniform. Jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random kontinu X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas peluang. Ini berarti bahwa setiap kemungkinan nilai yang mungkin terjadi memiliki kemungkinan yang sama. Jadi setiap X yang muncul itu akan memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu C, definisi parameter dan tabel dari distribusi uniform. Misalkan X sampai X12 merupakan sampel acak yang berasal dari populasi variabel acak induk di mana X uni 01 dengan fungsi sebagai berikut, yaitu parameter distribusi uniform adalah angka yang digunakan untuk menentukan bentuk dari distribusi probabilitas uniform. Terdapat dua parameter yang digunakan dalam distribusi uniform, yaitu 1. Batas bawah. Batas bawah adalah nilai terendah dari kemungkinan nilai yang mungkin terjadi. Dan kedua, batas atas. Batas atas adalah nilai tertinggi dari kemungkinan nilai yang mungkin terjadi. Sementara dari itu, tabel distribusi uniform adalah tabel yang menyajikan nilai dari fungsi distribusi probabilitas untuk setiap kemungkinan nilai yang mungkin terjadi. Tabel ini menyajikan nilai dari fungsi distribusi probabilitas pada setiap nilai yang mungkin terjadi di antara batas atas dan batas bawah. Tidak seperti distribusi lain, distribusi uniform tidak memiliki tabel khusus untuk menentukan nilai. Dan yang D itu menghitung nilai peluang dari contoh permasalahan. Distribusi peluang uniform ialah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Dengan Px yaitu peluang kejadian X, K data percobaan ke K, X yaitu merupakan banyak percobaan. Untuk menghitung nilai peluang, suatu peubah acak X pada interval AB dikatakan berdistribusi uniform kontinu jika nilai Fx adalah tetap untuk tiap X dalam interval AB dengan fungsi PDF. Kemudian, cari jumlah nilai di antara batas atas dan bawah. Nilai peluang kejadian tersebut adalah 1 dibagi dengan jumlah nilai tersebut. Kejadian yang diamati memiliki peluang kejadian merata pada interval tertentu. Bisa kita lambangkan dengan kurva sebagai berikut. Fungsi padat peluang membentuk persegi panjang dengan lebar B min A dan tinggi konstan yaitu A per B min A. Sebagai sebuah hasil distribusi uniform, kontinu sering disebut distribusi persegi panjang. Nah, untuk menentukan peluangnya, terdapat dua jenis fungsi yang bisa membantu kita mencari probabilitas yaitu PDF dan CDF. Yaitu pertama, fungsi kepadatan peluang digunakan untuk menentukan nilai probabilitas dari suatu kejadian tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda ingin mengetahui nilai probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi, Anda dapat menggunakan fungsi distribusi probabilitas. Fungsi kepadatan peluang FKP dari sebagai berikut, di mana interval dan B itu merupakan batas atas interval. Kasus khusus jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi seragam baku, yaitu standar uniform. Dilambangkan dengan U0,01. Kemudian yang kedua yaitu cumulative density function, yaitu CDF. Fungsi distribusi kumulatif digunakan untuk menentukan nilai probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda ingin mengetahui nilai probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi dari atau sama dengan suatu nilai tertentu, kalian dapat menggunakan fungsi kepadatan kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif FDK dari X unit AB berbentuk sebagai berikut, dengan buktinya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang terakhir yaitu E, menghitung nilai mean dan variansi dari peubah acak. Untuk menghitung nilai rata-rata dan varians, kita harus mengetahui dahulu batas atas dan bawahnya
dari suatu kejadian yang kita amati. Setelah mengetahui batas atas dan bawahnya, kita dapat menggunakan rumus berikut untuk mencari rata-rata dan varians, yaitu rumus yang pertama, rumus dari rata-rata mean didapatkan dengan bukti sebagai berikut. Dan yang kedua, varians rumus dari varians didapatkan dengan bukti sebagai berikut. Nah, selanjutnya contoh kasus akan dijelaskan kembali oleh teman saya Arizi dan Nugra. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus yang sudah disinggung di atas. Saya akan baca kembali soalnya, yaitu Terminal Cicahem memiliki jadwal keberangkatan bus tiap 1 jam, mulai pukul 05.00 hingga pukul 23.00. Seorang penumpang datang ke Terminal Cicahem pada waktu acak antara pukul 06.00 sampai 08.00 mengikuti distribusi uniform. Jika diasumsikan bahwa penumpang tersebut akan dapat naik bus pertama setelah datang ke terminal, berapa peluangnya bahwa penumpang tersebut akan menunggu kurang dari 45 menit? Hitung juga rata-rata dan variansi waktu menunggu penumpang tersebut. Jawaban yang bisa kita ambil yaitu pertama, dari soal di atas kita harus bisa memisalkan dulu penumpang acak tersebut yaitu dengan A. Jika penumpang tersebut datang saat jam 06.00, maka dia akan menunggu sebesar 0 menit karena bus akan datang setiap 1 jam sekali. Maka kita asumsikan ketika jam sudah menunjukkan waktu pas, misal jam 6 pas, 8 pas, itu akan ada satu bus yang datang ke terminal. Namun jika penumpang akan menunggu selama 45 menit, ia harus datang ketika jam 06.15. Maka ia akan menunggu 45 menit untuk mendapatkan busnya. Dapat kita lihat di ilustrasi yang ada di layar. Alif boleh di zoom. Ctrl plus coba. Oke, mungkin. Dari ilustrasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap batas awalnya itu yaitu 06.00 sampai 08.00 dalam satuan waktu. Kita bisa mengubahnya ke dalam X. Waktu awal yaitu X sama dengan 0 dan waktu akhir X sama dengan 120. Dalam rentang waktu tersebut A bisa mendapatkan 3 bis dengan kemungkinan ada 3 bis ya. Terus untuk waktu maksimal, maksudnya waktu menunggu 0 menit, dia harus datang ketika X sama dengan 0, X sama dengan 60, dan X sama dengan 120. Untuk menunggu selama 45 menit, ia harus datang ketika X sama dengan 15, dan X sama dengan 75. Dari soal di atas, kita bisa membentuk suatu persamaan peubah acaknya, yaitu fx batas bawahnya 0 dan batas atasnya 120, 1/120 untuk A kurang dari X dan kurang dari B, 0 untuk X lainnya. Boleh scroll lagi ke bawah. Selanjutnya itu menghitung peluang kurang dari 45 menit. Setelah penjelasan tadi, dapat kita tulis dalam notasi matematika Px kurang dari 45 itu sama dengan P0 tambah P15 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 60 tambah P75 kurang dari sama dengan 120. Dimana P0 itu yaitu 1/120 ditambah P15 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 60, itu bisa kita tulis dalam integral batas bawah 15 dan batas atas 60 1/120 dx. Selanjutnya peluang 75 kurang dari sama dengan 120
bisa kita tulis dalam integral 75 batas bawah dan 120 batas atas 1/120 dx. Dapat kita lihat hasil akhirnya yaitu 91/120. Jadi, peluang A menunggu bus kurang dari 45 menit adalah 91/120. Selanjutnya, menghitung rata-rata. Kita sudah mengetahui batas atas dan batas bawah dari permasalahan di atas. Sementara rumus rata-rata yaitu mu sama dengan B dikurangi A per 2, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah. Batas atasnya yaitu 120 dan batas bawahnya yaitu 0. 120 dikurangi 0 per 2 yaitu 60. Maka rata-rata di atas adalah 60. Yang ketiga, menghitung varians. Rumus varians yaitu B dikurangi A, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah, dikuadratkan per 12. Jadi 120 dikurangi 0 dikuadratkan per 12, hasilnya yaitu 1200. Mungkin pembahasan soal sekian, saya lanjutkan ke teman saya, Ayu. Baik, di bab terakhir, bab 3, penutup, pada poin 1 kita membahas kesimpulan berikut yang dapat disimpulkan dari analisis dan pembahasan distribusi normal di atas. Yang pertama, fungsi yang digunakan untuk pengaplikasian distribusi uniform itu ada 2, yaitu PDF dan CDF. Fungsinya sebagai berikut seperti yang tertera dalam laporan. Dan yang kedua, definisi pengubah acak dari distribusi uniform yaitu jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random kontinu X itu mengikuti distribusi uniform dengan fungsi identitas peluang. Ini berarti bahwa semua kemungkinan nilai yang mungkin terjadi memiliki kemungkinan yang sama. Yang ketiga, definisi parameter dari distribusi uniform, misalkan X1 sampai dengan X12 merupakan sampel acak yang berasal dari populasi variabel acak induk di mana XI itu uni 0,1 seperti berikut. Parameter distribusi uniform adalah angka yang digunakan untuk menentukan bentuk dari distribusi probabilitas uniform. Terdapat 2 parameter, yakni batas bawah lower limit. Batas bawah adalah nilai terendah dari kemungkinan nilai yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada batas atas upper limit, yakni nilai tertinggi dari kemungkinan nilai yang mungkin terjadi. Selanjutnya, menghitung nilai peluang dari contoh permasalahan. Distribusi peluang uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Yang kelima, menghitung nilai mean dan variansi dari pengubah acak. Rumus rata-ratanya sebagai berikut dan variannya sebagai berikut. Dan yang terakhir, poin B, saran. Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Selain itu, penulis sampaikan kepada pembaca agar tidak merasa cepat puas dengan materi yang ada karena masih banyak cara yang bisa dijadikan media belajar untuk menambah wawasan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.